Kemudian termasuk makna nasihat kepada Rasulullah adalah membela syariat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan babun fin nasihah, bab tentang nasihat. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuh alaihi salatu wassalam wa ansahu lakum. Dan Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Nuh alaihi salatu wassalam, aku memberi nasihat kepada kalian. Wa an Hudin alaihi salatu wassalam wa ana lakum nasihun amin. Dan Allah juga berfirman mengabarkan tentang Hud alaihi salatu wassalam, dan aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya kepada kalian. Kaum muslimin dan muslimat, pembahasan kita sekarang tentang nasihat. Apa itu nasihat? Maknanya apa? Nasihat itu adalah seseorang menginginkan kebaikan untuk orang lain, atau seseorang mencintai kebaikan untuk orang lain. Dia mendakwahkannya kepadanya, menjelaskannya kepadanya, dan menganjurkannya untuk mengerjakannya. Dan nasihat itu di dalam agama sangat penting, kedudukannya sangat tinggi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah 3 kali. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Maksudnya agama itu pondasinya adalah nasihat. Dan nasihat lawannya adalah al-makru wal ghisyu wal khiyanah. Nasihat lawannya adalah menipu, berkhianat, membohongi. Kemudian kaum muslimin, penulis buku membawakan dalil dari Al-Quran dahulu. Dalil pertama, firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Bersaudara di sini adalah saudara seiman, ukhuwah imaniyah, persaudaraan imaniyah. Dan persaudaraan imaniyah, ukhuwah iman, karena iman itu lebih kuat dan lebih kokoh dibandingkan ukhuwah nasab, ukhuwah secara nasab. Gimana Pak? Tidak mendengung ini? Apa gimana? Jadi begitu. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman, itu lebih kuat Pak dibandingkan ukhuwah nasab. Apalagi persaudaraan nasab itu beda agama ya. Maka lebih lagi lemah. Persaudaraan keimanan itu semakin kuat jika keimanan
orang-orang beriman itu semuanya imannya kuat, maka persaudaraannya juga semakin kuat, walaupun rumahnya berjauhan atau beda negara, tidak kenal, tapi karena seiman, apalagi keimanan mereka kokoh, kuat dan sepaham, sepemahaman, maka mereka itu seakan-akan bersaudara. Maksudnya seakan-akan seperti saudara kandung, bahkan lebih dari itu. Memang begitu. Makanya kita lihat para sahabat, Pak, mereka kan imannya kuat, sesama mereka itu seakan-akan bersaudara, rela bahkan mengorbankan jiwa untuk temannya itu. Kalau temannya mau dikasihkan istrinya, sampai seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh tentang anaknya, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia itu bukan termasuk keluargamu. Sesungguhnya dia itu bukan anakmu. Padahal jelas-jelas dia itu anaknya, tapi dikatakan dia bukan anakmu, ya. Karena amalannya buruk, karena dia kafir. Makanya orang tua kepada anak atau saudara kandung dengan saudara kandung yang lain itu kadang kurang akrab, kurang dekat. Karena apa? Karena mungkin beda agama gitu. Yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Atau yang satu soleh, bertakwa kepada Allah, tapi yang saudara kandung satunya dia jauh dari Allah, sehingga kurang dekat gitu, ya. Tapi kalau ke orang lain yang tingkat keimanannya itu setara, sepemahaman, itu sangat mencintai, nah, begitu. Dan selalu siap menolong dalam keadaan apapun kalau temannya itu membutuhkan pertolongan. Dan keimanan yang kuat yang menyebabkan mereka itu seperti bersaudara itu akan membuahkan nasihat. Persaudaraan iman itu akan membuahkan nasihat, yaitu ingin memberikan nasihat kepada saudaranya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Nah, gitu. Dalil berikutnya, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada umatnya atau kaumnya, aku memberi nasihat kepada kalian. Maksudnya aku menginginkan kebaikan untuk kalian. Aku menunjuki kebaikan kepada kalian. Aku tidak menipu, aku tidak berbohong. Dalil ketiga, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat terpercaya kepada kalian. Nabi Hud alaihissalam juga berkata kepada kaumnya, kepada umatnya, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat terpercaya kepada kalian. Maksudnya aku itu menyukai kebaikan untuk kalian. Saya ingin kalian mendapatkan kebaikan. Saya ingin kalian mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Saya ingin kalian masuk surga, dijauhkan dari neraka, dari azab. Saya tidak bohong, saya tidak menipu kalian. Saya betul-betul menunjukkan kebaikan kepada kalian, menjelaskan kalian kebaikan. Saya betul-betul terpercaya mengajak kalian kepada kebenaran dan kebaikan. Begitu, Pak, ya?
Sekarang dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wal kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya nasihat. Nasihat itu sangat penting dan maslahatnya sangat besar untuk diri kita, untuk keluarga kita, teman, untuk umat. Tetapi nasihat kita kepada kaum muslimin atau setiap muslim itu kaum muslimin, nasihatnya harus benar, isi nasihatnya benar, cara menyampaikannya juga benar. Kemudian para sahabat bertanya, nasihat itu untuk siapa? Rasulullah SAW menjawab, untuk Allah. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin semuanya. Nasihat itu untuk 5. Yang pertama, nasihat untuk Allah. Apa makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian ikhlas dalam beribadah hanya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala, tidak mengharapkan pujian dan yang lainnya. Kemudian tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan cinta, pengagungan dan pengharapan. Kemudian termasuk nasihat kepada Allah adalah selalu berzikir. Selalu berzikir itu maksudnya zikir dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Berzikir dengan hati seperti takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut akan siksanya, selalu merasa diawasi oleh Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, tawakal, dan yang lainnya. Kemudian berzikir dengan lisan, membaca Al-Quran, mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, dan zikir-zikir lainnya. Kemudian dengan anggota badan, yaitu melaksanakan perintah-perintah, salat, kemudian menjauhi maksiat. Kemudian kaum muslimin, di antara makna nasihat kepada Allah adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marahnya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu dihina atau dirusak kemuliaannya, atau syariat Allah itu dihina, maka kita marah, tidak terima. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu sering dihina, diolok, diganggu, tapi beliau tidak marah, ya, sabar. Tapi kalau Allah dihina,
atau ajaran Allah dihina, barulah beliau tidak terima, beliau marah. Kemudian kaum muslimin, makna nasihat kepada Allah yang lainnya adalah memelihara dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Allah kita jaga dan kita bela. Kalau ada orang-orang yang ingin merusak agama Allah, membuat syubhat-syubhat, menyesatkan, maka kita bantah mereka begitu. Berikutnya adalah menyiarkan atau menyebarkan agama Allah. Dan menyebarkan agama Allah ini termasuk tugas yang sangat agung, karena dia adalah tugasnya para nabi dan rasul, yaitu berdakwah, menyebarkan agama. Berdakwah itu tidak mesti harus berceramah, Pak, ya. Berdakwah itu bisa dengan ucapan lisan, bisa juga dengan tulisan, bisa juga dengan perbuatan yang baik agar dicontoh. Apalagi zaman sekarang banyak sekali kajian-kajian atau ilmu-ilmu yang disampaikan di media-media sosial, baik itu tulisan atau ceramah-ceramah, ilmu-ilmu yang disampaikan. Itu hendaknya disebarkan kaum muslimin. Kita mendapatkan pahala asalkan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah malu-malu menyebarkan ilmu itu, Pak, ya. Kalau dibaca, alhamdulillah, tidak dibaca ya sudah. Yang penting menyampaikan. Tetapi kalau keseringan, terkadang sebagian orang itu merasa bosan. Kalau misalnya apa ya? Ya intinya lihat keadaan juga, Pak, ya. Kira-kira kalau dikirimi terus menerus mereka bosan apa tidak. Intinya hendaknya kita menyebarkan ilmu, menyebarkan syariat Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah nasihat untuk kitab Allah. Nasihat yang kedua adalah untuk kitab Allah. Nasihat untuk kitab Allah yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasul. Ada Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab lainnya yang tidak disebutkan namanya. Kita wajib mengimani. Karena setiap rasul itu diberi kitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab. Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan, dan kami turunkan kepada mereka kitab-kitab. Jadi ada kitab yang disebutkan namanya, ada juga kitab yang tidak disebutkan namanya. Wajib kita imani. Hanya saja kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah banyak perubahan, bahkan ada penyimpangan di sana, Pak. Maka kewajiban kita terhadap kitab-kitab yang terdahulu cukup kita yakini memang ada kitab-kitab suci, gitu, Pak, ya. Namun tidak kita amalkan. Khusus untuk Al-Quran wajib kita amalkan. Al-Quran harus selalu kita baca rutin, kemudian kita pelajari, kita tadabburi ayatnya,
kemudian kita ajarkan kepada orang lain makna-maknanya, kemudian kita amalkan. Itu makna nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk nasihat untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, untuk Al-Qur'an maksudnya, adalah kita membelanya. Jika ada orang-orang yang berusaha merubah Al-Qur'an, baik merubah lafadznya, hurufnya, harokatnya, atau merubah maknanya kepada makna yang salah, maka kita harus berusaha melawan mereka, membantah mereka. Nah, itu makna dari membela Al-Qur'anul Karim. Kemudian termasuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah memuliakan Al-Qur'an. Memuliakan Al-Quran itu maksudnya Al-Quran, mushaf Al-Quran Pak ya, bukan HP. Karena kalau HP itu walaupun ada Al-Quran ada tulisan ayatnya, asalkan dimatikan itu ditutup, itu beda, itu bukan mushaf. Tapi kalau mushaf itu yang bentuknya buku itu seperti kitab, kemudian isinya adalah ayat-ayat Al-Quran penuh. Maka itu hendaknya kita letakkan di atas meja atau di lemari yang bagian atas. Pokoknya tidak ditindih-tindih, usahakan seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke kamar mandi, mushaf itu harus, bukan hanya hendaknya, tapi wajib taruh di luar. Haram hukumnya membawa mushaf Al-Quran itu ke dalam WC atau kamar mandi, karena itu mushaf Al-Quran. Nah, kemudian tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Di mana enaknya? Ya, di tempat-tempat yang kotor Pak ya. Kandang mungkin ya. Maka itu tidak menghormati namanya. Beda kalau yang lain selain Al-Quran, masuk kamar mandi atau WC, membawa buku atau kitab yang ada zikirnya, zikir Pak ya, bukan mushaf, zikir, atau lafadz Allahnya gitu. Itu tingkatannya makruh, tidak sampai haram. Jadi hendaknya diletakkan di luar, jangan dibawa masuk. Tapi kalau mushaf dibawa masuk, itu haram sudah. Bagaimana kalau misalnya uang, uang adalah lafadz Allahnya, apakah taruh di luar atau taruh dibawa masuk? Apalagi kalau uangnya misalnya 5 juta gitu ya. Mungkin ada lembaran uang itu kan ada tulisan lafadz Allah ya. Uang mana gitu. Nah itu kalau di rumah sendiri, ya itu taruh di luar karena tidak khawatir hilang. Tapi kalau ke kamar mandi umum, ya darurat, nah, itu masuk darurat, dibawa masuk ke dalam. Nanti kalau taruh di luar, ada orang bisa hilang. Atau mungkin lupa, keluar dari kamar mandi langsung pergi aja. Apalagi kalau orang sudah umur di atas 40, sering lupa Pak. Baik muslimin rahimakumullah, termasuk juga dari memuliakan Al-Quran adalah kalau kita membaca Al-Quran Pak, membaca Al-Quran menghafal tanpa menyentuh, itu boleh, tidak masalah kita dalam keadaan berhadas batal dari hadas kecil ya, belum wudu, batal.
Tetapi yang lebih utama adalah berwudu. Begitu juga kalau kita membaca Al-Quran menyentuh mushaf, maka adabnya adalah menyentuh mushaf dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kecuali kalau sedang dalam keadaan berhadas, hadas besar atau hadas kecil, menyentuh mushaf dan ada lapisannya, maka itu tidak mengapa. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang ada nasihat kepada Rasulullah SAW. Nasihat yang ketiga adalah nasihat untuk atau kepada Rasulullah SAW. Apa makna nasihat kepada Rasulullah? Maknanya adalah meyakini, mengimani bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada seluruh manusia dan jin. Jadi beliau bukan hanya diutus kepada seluruh manusia, tapi diutus kepada seluruh manusia dan jin. Kemudian mengimani semua yang diberitakan oleh beliau, melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mencintai sunnah beliau, mencintai beliau, kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau, kemudian mencintai sahabat-sahabat beliau. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, Pak, tapi membenci sahabat beliau, maka berarti dia tidak mencintai beliau. Dia berarti tidak melaksanakan nasihat untuk beliau atau kepada beliau. Kemudian termasuk makna nasihat kepada Rasulullah adalah membela syariat beliau dari orang-orang yang membuat syariat baru dan kebid'ahan-kebid'ahan. Maka jika ada orang-orang yang membuat bid'ah, baik itu bid'ah akidah, bid'ah ucapan, qauliyah, atau bid'ah fi'liyah, perbuatan, maka kita yang mampu dan punya ilmu haruslah membantah, begitu. Karena apa? Karena kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada pengecualian. Kullu menunjukkan seluruh bid'ah itu sesat. Kemudian kaum muslimin, nasihat yang keempat adalah nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu ada dua, yaitu ulama dan umara. Jadi ulama masuk pemimpin kaum muslimin. Apa makna nasihat kepada para ulama? Yaitu mencintai mereka, sungguh-sungguh belajar dan mengambil ilmu dari mereka, mendoakan mereka, kemudian tidak mencari-cari kesalahan mereka dan aib mereka, karena namanya ulama juga manusia, Pak, ya, yang mungkin saja jatuh dalam kesalahan atau jatuh dalam kemaksiatan. Kemudian kaum muslimin, kalau kita mendapati ada ulama yang salah, maka
kita nasihati ulama tadi dengan baik-baik, dengan rahasia. Kalau ulama tadi ada cacatnya atau aibnya, kita tutupi aibnya dan kesalahannya, tidak disebarkan kemana-mana. Kemudian nasihat kepada umara, kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin negara. Adalah sebagiannya sama Pak ya dengan nasihat kepada ulama tadi, yaitu tidak menyebarkan aib mereka, karena umara itu biasanya aibnya lebih banyak dibandingkan ulama. Karena umara itu tidak mesti Pak ya, sering itu mereka mengikuti syahwat, yaitu ingin memperkaya diri, ingin apa lagi? Itulah mencari dunia. Maka jika mereka berbuat salah atau memiliki aib-aib, aibnya kita tutupi. Kemudian kita nasihati dengan rahasia. Apakah itu kita telepon, kita hubungi ajudannya. Kalau tidak bisa langsung nelpon presiden, mungkin disampaikan ke ajudannya berpesan begini agar disampaikan ke pemimpin. Tidak dengan cara demo-demo Pak ya, apalagi sampai ngerusak rumahnya misalnya, bahkan mungkin sampai membakar, bahkan dibakar juga orangnya. Maka ini cara yang salah, menimbulkan banyak kerusakan. Kemudian kita doakan pemimpin kita agar diberi petunjuk oleh Allah, sehingga negara semakin membaik, semakin tentram, nyaman. Kemudian kita taati mereka, wajib mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal maksiat. Jika pemimpin menyuruh pada yang baik, wajib kita taati, walaupun mereka zalim, walaupun mereka suka korupsi misalnya, walaupun bikin sakit hati, maka kewajiban kita ya sabar, tidak demo-demo atau melengsarkan selama pemimpinnya itu masih muslim. Adapun dosa itu ditanggung oleh pemimpin itu. Mengerikan dosanya. Nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikannya atau kebaikan-kebaikan pemimpin-pemimpin itu diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kalau yang dizolimi orangnya sampai jutaan, ya ngeri berarti. Kebaikan-kebaikannya diberikan pada orang yang dizolimi. Nanti kalau nggak bisa mencukupi, maka keburukan-keburukan orang yang dizolimi itu diberikan kepada orang yang menzolimi. Lalu dia dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Kemudian kaum muslimin, kalau pemimpin menyuruh kepada yang maksiat, tidak boleh kita mentaatinya. Kemudian nasihat yang terakhir adalah nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya selain kepada pemimpin berarti, yaitu mencintai mereka, selalu siap menolong mereka, menasihati mereka. Kalau mereka berbuat salah, diingatkan dengan cara yang baik, diingkari kemungkarannya, kemudian mengajak mereka kepada yang baik.
mendoakan mereka, mendoakan sesama muslim, dan juga tidak menyakiti atau menzalimi mereka baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Nah, itu kaum muslimin, nasihat untuk 5, yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk setiap muslim. Semoga kita bisa mengamalkannya. Sekarang hadis berikutnya, an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan salat, membayar zakat, dan menasihati setiap muslim, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang kalian, maksudnya tidak beriman dengan keimanan sempurna, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, muttafaqun alaih. Di hadis yang kedua ini, Jarir mengatakan bahwasanya aku berbaiat kepada Rasulullah. Baiat itu maknanya adalah janji setia untuk taat dan patuh. Jadi Jarir bin Abdullah janji setia kepada Nabi untuk taat dan patuh. Bagaimana dengan kaum muslimin yang lain yang tidak hadir? Maka mereka terwakili, tetapi kewajiban mereka semua sebagai rakyat adalah taat dan patuh kepada pemimpin. Karena Rasulullah saat itu kan pemimpin, Pak, ya. Bahkan beliau pemimpin dua-duanya, pemimpin negara dan juga ulamanya, istilahnya alimnya alim. Maka seperti kita ini berbaiat kepada pemimpin negara, berbaiat yang benar itu kepada pemimpin negara, Pak, bukan kepada pemimpin ormas atau apa itu, atau pemimpin jamaahnya. Sebagian orang itu berbaiat kepada pemimpin apa ya, ormasnya atau jamaahnya itu, Pak. Patuh betul, apa yang diperintah dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, walaupun nanti bertentangan dengan aturan negara, yang aturan negara itu tidak bertentangan dengan syariat, tetap aja dilanggar. Wah, ini keliru. Maka kita ini walaupun tidak hadir di pelantikan presiden misalnya, ini tetap kita wajib mentaati. Baiat itu berlaku bagi kita semuanya, tapi bukan patuh secara mutlak, Pak. Karena pemimpin negara zaman sekarang, baik di Indonesia atau di negara lain, negara muslim lainnya, tidak mesti yang mereka perintahkan atau yang mereka tetapkan itu semuanya benar. Ada yang benar dan ada yang salah. Beda kalau Nabi itu perintahnya semuanya benar, apa yang dilarangnya juga semuanya benar, yang ditetapkan semuanya benar.
maka baiat kepada beliau itu ya penuh, sempurna gitu. Tidak boleh pilih-pilih, oh ini benar, ini salah, tidak mungkin. Nabi Muhammad itu tidak seperti manusia yang lain, Pak. Apa yang diperintahkan Nabi itu pasti benar, yang dikabarkan pasti benar. Beda kalau selain beliau, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Walaupun mungkin dia ulama seperti apapun, bisa jadi salah suatu saat begitu. Cuma kalau yang disampaikan oleh ulama terpercaya itu kondisi kita insya Allah yakin atau condong kepada yakin gitu. Nah, jadi bukan ragu-ragu atau yang di bawah itu tidak yakin. Tapi kalau yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar, wajib kita terima, yakin, ya. Tidak mungkin salah. Aku berbaiat kepada Rasulullah untuk mendirikan salat. Karena Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk atau rakyatnya untuk mendirikan salat. Dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat itu kaum muslimin maknanya adalah melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya secara zahir dan batin, yaitu dengan ikhlas, dengan khusyuk, menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adabnya. Nah, termasuk melaksanakannya dengan berjamaah di masjid untuk laki-laki. Itu makna mendirikan salat. Kemudian membayar zakat. Dan yang ketiga adalah menasehati setiap muslim. Nah ini. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah wan nushi likulli muslim. Menasehati setiap muslim. Bagaimana cara menasihati setiap muslim, kaum muslimin? Makna nasihat tadi telah disampaikan Pak ya. Nasihat kepada setiap muslim yaitu mencintainya, mengajaknya kepada yang baik, kemudian mencegah dari yang mungkar, menolong, menutupi aib, menjenguk mereka jika sakit, dan lain sebagainya, hak-hak muslim lainnya. Kemudian juga caranya adalah sebagaimana disampaikan di hadis yang setelahnya. Tidak beriman, maksudnya tidak beriman secara sempurna sampai seorang muslim itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Cara menasihatinya seperti itu Pak. Jadi gini, kira-kira kalau kita itu berbuat salah atau kita itu berbuat maksiat misalnya, lalu ada saudara kita mengetahui misalnya dan ingin menasihati kita, kira-kira yang kita sukai itu gimana kalau kita dinasihati orang? Berarti caranya begitu Pak ya. Kita suka itu kalau dinasihati itu orangnya rahasia gitu kan. Tidak ngamuk-ngamuk, tidak mencela, tidak menghina. Jadi ngomongnya baik-baik. Dan juga tidak menceramahi panjang. Mungkin diingatkan sedikit aja gitu. Sehingga yang dinasehati itu malah berterima kasih, bersyukur. Oh terima kasih, masya Allah, senang, malah senang. Beda kalau caranya tidak seperti itu.
wah nggak terima. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan dinasehati orang, nasihatinya bener, caranya bener, yang satunya caranya salah. Kalau caranya salah, walaupun yang disampaikan benar, sambil ngamuk-ngamuk misalnya sama, apalagi misalnya 15 menit diceramahi terus gitu, malah nggak masuk, Pak. Tapi nasihati mungkin sambil senyum, tidak ada raut wajah marah gitu. Ya seperti ngobrol biasa gitu. Wah, itu masuk insyaallah. Baik kaum muslimin, kajian sampai sini dulu. Pertemuan depan insyaallah bab amar ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.